Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito. Bersama Kita Sehat, kita membahas mengenai radang usus buntu atau appendicitis. Nah tadi Kak Agung ya sudah membahas mengenai pencegahannya. Ini yang poin paling penting sebenarnya ya untuk kita, atau bisa dibilang ini adalah pola hidup sehat dulu nih. Ya kan, apapun itu penyakitnya, pencegahannya adalah pola hidup sehat ya Kak Agung ya. Betul sekali. Baik, tadi sudah sempat disampaikan meningkatkan asupan. Selanjutnya ada apa lagi nih Kak Agung? Oke, baik kita lanjut ya. Tadi yang kaya akan sumber serat ya, yang selanjutnya minum air putih yang cukup setiap harinya. Jadi kita harus penuhi kebutuhan air putih setiap harinya minimal 7 atau 8 gelas setiap harinya. Jadi ini sangat banyak ya kita temukan ya masyarakat bahwasannya untuk minum air putih itu mereka Males ya. paling males gitu ya kan, kalau mungkin kebutuhan untuk minum air putih pada saat kondisi tertentu, mungkin pada saat makan aja mereka minum air putih gitu. Pada saat ada yang poin-poinnya memang mereka lagi kebetulan haus gitu lagi minum. Padahal sebenarnya kita harus memang minum ini harus terpenuhi gitu setiap harinya. Jadi jangan sampai ya. Oke, selanjutnya mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik. Nah ini makanan probiotik ini seperti apa? Seperti kacang-kacangan, kedelai. Jadi yang sudah kita olah salah satunya contoh seperti tempe, ada tahu, ini salah satunya ya. Terus juga kita untuk dalam bentuk minuman yang kita bisa temukan dalam sehari-hari gitu ya untuk kita konsumsi, salah satunya Yakult, ada juga yogurt. Jadi ini yang mengandung probiotik ya. Ini sangat mudah untuk kita temukan, betul ya? Atau Ya, jadi susu kedelai ya? susu kedelai, yogurt, keju gitu. Tapi yang untuk yang kita paling murah kita cari ya untuk minuman, banyak ya minuman Yakult atau minuman yang lainnya gitu ya. Oke. Selanjutnya tidak menunda buang air besar. Nah ini yang sangat penting tadi ya. Poin penting tadi bahwasannya adalah penyebabnya tadi ya. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Dokter Lista bahwasannya ini penyebab ini adalah bahwasannya sering menunda air besar. Ya jadi kalau memang udah ada keluhan atau memang kita udah waktunya untuk buang air besar, disegerakan lah gitu, jangan ditunda-tunda gitu ya kan, seperti THR ya kan, jadi harus jangan ditunda-tunda gitu. Oke, termasuk ini. Jadi untuk yang buang air besar ini pencegahannya, jadi kalau memang udah ada pencetusnya atau kalau memang ada keluhan, aduh perut saya udah mules nih ya kan, ini kita harus segera buang air besar itu. Ini biasanya kalau untuk yang orang yang memang mageran ya, yang memang malas gerak gitu ya kan, iya, bener. udah PW gitu bahasanya kita gaulnya ya, mungkin bahasanya. Jadi malas nanti aja BAB-nya masih bisa ditahan gitu. Padahal ini kan tidak bagus untuk kesehatan. Jadi kalau memang udah ada keluhan yang memang harus buang air besar, segeralah ya memang harus dikeluarkan gitu. Benar. Kalau dilihat ini cukup sepele sebenarnya. Iya betul, cukup sepele. Benar, dari asupan makan yang sebenarnya harus pola hidup sehat kembali lagi, dan juga ini tidak menunda ketika kita buang air besar gitu ya. Cuman sebatas itu tapi ternyata efeknya bisa luar biasa. Benar, bahayanya ini luar karena biasa. kenapa ya Mbak Pipa ya? Karena ini tergantung dari perilaku kita masing-masing ya. Kalau penyakit itu pasti ada obatnya, flu pasti ada obatnya. Kalau untuk perilaku ini hanya kesadaran diri masing-masing. Perilaku ini memang sangat susah untuk dirubah, kecuali untuk dirinya sendiri untuk merubah. Ya kan, orang lain itu hanya untuk mensupport. Jadi kalau memang udah kebiasaannya, ya udah itu untuk merubah diri sendiri itu siapa lagi kalau bukan diri sendiri. Memang gaya hidup sehat ini memang sangat susah untuk dirubah. Benar sekali. Ya, kalau memang orang tersebut udah terkena penyakit, mereka baru akan mulai sadar gitu, bahwa kemarin berarti saya hidupnya kurang sehat, jadi saya harus merubah gaya hidup sehat. Kalau belum terjadi ya jadi kalau udah terjadi baru mereka sadar, ternyata saya kemarin gaya hidup sehatnya harus dirubah gitu. Oke ya, ini jadi pencegahannya ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah yang poin penting juga ya Mbak Viva ya, bahwasannya ini adalah pengobatan. Seperti apa sih pengobatannya ya? Oke, ada dua. Yang pertama, pada sebagian kasus usus buntu yang ringan, ini yang ringan ya. Jadi dokter dapat merasakan antibiotik.
ya. Jadi dokter akan meresepkan antibiotik. Dan jangan sampai untuk pemirsa TVRI yang di rumah pintar mendiagnosa diri sendiri, ya. Jadi udah tahu misalnya keluhannya baru sakit perut di bagian bawah, langsung ke apotik, pintar ya, langsung beli obatnya sendiri, pintar mendiagnosa sendiri ya. Dok, saya ini sepertinya saya kena penyakit usus buntu deh, mungkin saya butuh obat yang ini gitu ya. Jadi jangan sampai, jadi kalau memang ada keluhannya yang termasuk keluhan yang usus buntu ringan, jadi harus segeralah datang ke fasilitas kesehatan ya, paling enggaknya datang ke klinik, puskesmas atau ke rumah sakit. Ini yang lebih parahnya kayaknya masyarakat bukan lagi beli sendiri dengan nama obatnya gitu ya. Iya. Terkadang mereka menanyakan ke apoteker, Kak aku sakit perut. Iya. Ngomongnya cuma sakit Sakit perut. perut. Iya, bener. Jadi ini bisa fatal. Masih mending kalau untuk pemirsa TVRI yang di rumah bertanya dengan apotekernya. Iya, Mereka nanyanya ke Google. Iya benar, Nah, itu lebih yang parah lebih lagi bahaya ya. lagi ya. Kalau memang apoteker memang pada dasarnya mungkin mereka sedikit tahu gitu, walaupun memang ini ranahnya dokter ya meresepkan obat gitu. Mereka nanyanya ke Google, ini lebih parah ya kan. Jadi nggak tahu ini obatnya apa memang betul apa untuk antibiotiknya untuk radang usus buntu ya. Jadi jangan sampai untuk pemirsa TVRI pintar mendiagnosa diri sendiri ya. Jadi harus kalau memang ada keluhannya seperti usus buntu ringan ini, jadi harus pergi ke fasilitas kesehatan, nanti dokter akan meresepkan obat antibiotiknya. Ya, kita mungkin nanti dokter akan menjelaskan obat antibiotik ini seperti apa dan seperti apa sih macam-macam atau obat antibiotiknya. Oke, selanjutnya ini pengobatan utama kalau memang udah terjadi infeksi yang memang sudah parah gitu ya. Ini mau tidak mau harus segera dilakukan tindakan operasi. Baik. Ya, ini yang paling pentingnya kalau memang kondisinya udah parah, infeksinya udah ini, jadi harus dilakukan tindakan operasi. Ya, mau nggak mau. Jadi nanti dokter kalau sistemnya untuk yang pasien atau masyarakat yang ada di rumah, jadi mungkin pada saat datang berobat kondisinya udah parah, karena ini udah pasiennya ini kurang sadar gitu. Pada saat diperiksa ternyata ini udah kondisinya udah parah. Nanti petugas yang ada di puskesmas ataupun di klinik nanti akan menyarankan dokter untuk melakukan tindakan operasi ke rumah sakit ya. Jadi ini memang tahapan-tahapannya emang harus melalui medis ya. Betul, ya. Langsung ke vaskes tingkat 1, nanti dari dokternya sendiri bisa langsung mengarahkan nih kira-kira bagaimana baiknya tentunya. Jadi jangan sampai diagnosa sendiri. Baik. Betul sekali. Kita lagi kan, Oke. nanti kita akan kembali lagi tetap di Dokter Kito bersama Kita Sehat.